Ya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali di Semakinsa TV Edukasi. Hari ini kita akan presentasi Project Biz Learning untuk pembuatan film pendek, dan di sebelah saya ada salah satu atau dua orang dari tim kru yang membuat project film pendek yang berjudul Perang Borneo 1947 ya. Nah, mungkin pemirsa penasaran. Kita akan putar dulu filmnya seperti apa dan bagaimana, baru nanti kita korek-korek yang bersangkutan ya. Tepat hari ini 10 November, yaitu memperingatinya Hari Pahlawan Ibu Pertiwi. Bertepatan juga dengan meninggalnya pahlawan di keluarga saya, kota saya, dan negeri saya tercinta ini. Beliau adalah kakek saya, Hasan Basri. Meninggal 75 tahun yang lalu, tepatnya 10 November tahun 1947. Ia mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi teman-temannya yang sudah kehabisan amunisi. Berkat dia dan pahlawan yang lainnya, juga saya dan keluarga bisa hidup damai sampai saat ini. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. Kemarin aku menemukan 2 mayat Belanda di sini. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man. Kita harus kabur dari sini. Persen obat kita sudah habis. Ya sudah, kalian pergi saja. Biarkan aku di sini. Terus kamu mati di sini. Kamu nggak lihat persediaan guru kita sudah habis. Mana mungkin kita bertiga yang harus mati di sini.
lari ke pos berita yang lain kalau di sini ada mereka yang menyerang. Terus kau mati di sini. Mereka berempat, biar aku yang hadapi. Berarti ini misi terakhirmu. Kita harus kabur dari sini. Tidak usah. Cepat! Jangan sampai kalian mati juga di sini. Day by day we are alienated from each other. Our space invaded by thousand edsel a fake world, entering our private life. No time to think of what to do. No time to share wisdom with each other. Our sense of cooperation fading away. Think of it, we don't need social solidarity. Fight for it, we don't need social solidarity. Don't let the free market occupy your mind. Don't let the free market occupy your home. Think of it, we don't need social solidarity. Fight for it, we don't need social solidarity. Don't let the free
free market occupy your mind. Ya, luar biasa sekali ya. Film barusan yang kita simak tadi ya. Kita mau berkenalan dengan tim yang memproduksi, silakan mulai dari Rian. Halo, saya Rehan, direktur di film ini. Sama ini tukang makeup. Halo guys, aku Nanda Sipa, aku bagian tata busana sama tata rias. Oke, saya mau tanya-tanya ke Rehan dulu ini. Rehan selaku direktur juga pencetus ide atau cerita ya. Bisa diceritakan sinopsisnya dan latar belakang tercetus ide seperti ini bagaimana? Jadi awal mulanya tuh ceritanya tiga perempuan di awal ini tuh kerabat dari kakeknya yang meninggal tadi, yang di akhir ditembak. Nah, kita di sini menceritakan kalau misalnya flashback dari dari kakeknya yang sedang di medan perang sebelum dia akhirnya meninggal, Pak, sama 3 rekan yang lainnya. Yang Lagi jenguk ke makamnya itu loh, Pak. Jadi mereka bertiga tuh lagi jenguk ke makam leluhurnya lah ibaratnya. Kemudian dia terkenang cerita. Mulai dia teringat ceritanya leluhurnya waktu di medan perang tuh kayak mana. Nah, jadi kita gambarkannya leluhurnya itu maju mundur. Oke. Siva sendiri apa? Perannya sebagai apa di dalam? Saya sebagai tata rias. Di tata rias makeup. Nah, tadi saya lihat di dalam tata rias tadi ada merah-merah menandakan darah, itu apa ini bahannya dari tinta warna pakaian atau apa yang digunakan? Jadi mereka tuh kan di situ make upnya tentang darah-darah sama lumpur-lumpur ya, Pak. Jadi kami nyampur antara make up pakai alis, pakai pomade alis, itu bagian lumpur di muka, terus kalau di baju pakai lumpur beneran diinjakin ke lumpur. Kalau buat darah-darahnya sih kami pakai shadow ya. Eyeshadow merah-merah gitulah, merah-merah lebam sama pewarna makanan yang merah-merah gitu. Makanan itu ya? Iya. Oke. Settingannya ini sendiri berarti di tahun 47 ya. Kenapa di 47? Kenapa tidak sebelum 45 atau karena kita 47? Karena kita menyesuaikan di nisan kakeknya itu, Pak. Berarti tulisannya di situ 1947, jadi kita ngikutin juga meninggal 1947. Ceritanya kakeknya melawan tentara Belanda, Jepang atau pihak lain atau gimana? Belanda waktu itu kita cari di Google. Waktu itu masih ada Belanda. Ceritanya masih yang merdeka tapi nggak merdeka merata gitu loh, Pak. Masih ada beberapa tempat yang masih perang. Jadi ini kayak sisa-sisanya gitu loh, Pak. Jadi ada titik-titik daerah kekuasaan yang Belanda masih bercokol di situ ya? Iya, benar. Jadi terlibat sehingga diberi nama Ed Borneo 47 tadi itu ya. Iya. Nah, untuk setting latar belakang lokasi yang diambil di mana ini? Ini kita ambil di hutan Lobakong, Pak. Di Lobakong. Sebelumnya kita riset juga, Pak, izin sama orangnya. 4 kali syuting di sana. Dari yang malam sampai siangnya, semuanya syutingnya di hutan itu. Kita juga di sana menyesuaikan sama cuacanya. Kalau misalnya syuting jam 3 berarti minggu depan jam 3 juga gitu, Pak. Berarti berapa kali untuk syuting ini dilakukan? 4 kali dalam waktu 4 kali itu mengulang adegan yang sama, ada yang salah atau karena ceritanya berbeda-beda sehingga 4 kali kelanjutan? Melanjutkan sama ada yang diulang bentar, Pak. Kelanjutan dari cerita. Nah, ini ada tembak menembak dengan efek-efek tembakan ini bisa diceritakan dengan after effect atau apa yang untuk membuat efek-efek ledakan atau letusan pistol itu. Kalau nyari efek tembakan itu bagusnya kalau misalnya ada yang mau buat tuh jangan cari di YouTube. Karena resolusinya bakal jelek, bakal bagus kalau misalnya lebih nyari di website berbayar. Kalau misalnya untuk aplikasi ngeditnya kita pakai After Effects sama Adobe Premiere. Tapi di After Effects tentunya akan ada efek-efek seperti itu sendiri ya yang bisa kita mainkan. Nggak lengkap, Pak. Ada beberapa efek tembakan yang tidak sesuai. Kayak misalnya shotgun tapi efeknya pistol kan tidak sesuai. Ada juga yang tembakan kayak tembakan breaded kayak yang dipegang sama beberapa pribuminya kan juga tidak sesuai kalau dicocokkan sama efek pistol. Iya. Nah, untuk memprepare film ini bagaimana? Udah berapa kali banyak briefing? Tentunya kan ada naskah-naskah yang perlu dibuat, dialognya termasuk hal-hal yang lain. Ada udah 3 kali ngerubah naskah, Pak, karena menyesuaikan apa?
adegan di hutan. Karena kita menyesuaikan juga tempat-tempat di hutan tuh nggak sesuai apa yang di otak kita juga dari awalnya. Jadi kita ngubah beberapanya. Jadi diperpendek. Kalau misalnya kalian lihat adegan perangnya itu diperpendek sebenarnya. Iya. Alia sendiri, Ananda sendiri selain sebagai make up artisnya juga berperan tadi sebagai yang berziarah tadi ya. Oh bukan Pak. Apa? Bukan. Itu Alia. Oh teman-teman yang lain ya. Iya. Oh, tadi tidak. Saya di balik layar full di Pak. balik layar itu ya, tidak yang bagian dari pemeran teman-temannya. Ini teman-temannya diambil dari jurusan apa aja ini? Kalau misalnya di aktor kita ngambilnya multimedia sama AKL, tapi kalau misalnya di belakang layar yang ngebantu ada jurusan TKJ, anak OSIS, AKL juga ada, dari TKJ juga ada. Untuk kamera yang digunakan, apakah kamera DSLR atau handphone atau apa? Kita pakai kamera mirrorless Canon, sama kita pakai 2 Canon sama 1 HP buat jaga-jaga, Pak. Untuk properti tembak itu permainan-mainan itu dari mana tuh? Kita nyewa, beberapa ada yang kita sewa, beberapa ada yang memang kita punya, beberapa ada yang kita memang baru beli. Senapan mainan atau senapan burung atau apa yang digunakan? Senapan mainan Pak sebenarnya Pak. Mainan, untuk airsoft biasanya orang-orang. Oke. Dari film pendek yang sudah Anda kerjakan ini, adakah sesuatu yang ingin Anda sempurnakan? Mungkin Anda merasa di bagian ini kurang pas, ingin diperbaiki di bagian mana? Ya kayak di akhir film tadi di tulisannya bakal ada extended dari film ini, karena film ini sebenarnya belum selesai. Dan beberapa adegan seperti si kakek yang tadi tertembak itu sebenarnya direkam pakai HP. Kita mau perbaiki lagi dengan menggunakan kamera, sama ngelanjutin beberapa adegan yang kurang itu Pak. Apa nih menurut Siva ini? Nah, ada Siva yang kurang dan perlu diperbaiki mungkin dari sisi make up artisnya atau mungkin sempurna lagi. Oh, kalau dari sisi make up kurang ini ya Pak, kurang mencolok sih kalau saya lebih ke kurang mencolok. Berdarah meleleh ya, seperti itu ya. Mungkin karena kita kurang prepare ya Pak. Tapi karena ya tadi filmnya kan belum selesai. Jadi kami selesaikan itu pasti beberapa adegan bakal kami ulang, bakal lebih maksimal lagi. Terus alurnya jadi lebih menunjukkan nyata sih Pak, pengennya kayak gitu. Pasti maunya yang terbaik lah. Ya secara keseluruhan sudah oke, sudah baik ya. Mungkin nanti yang juga perlu disempurnakan di bagian cover label ini ya, mungkin ya nanti ditambahkan ilustrasi yang tambahan. Bisa salah satu aktor, oke Pak. Foto salah satu aktor ditambahkan. Nah, nanti mungkin tersamar ya. Oh tersamar ya. Mungkin ini ditambahkan sedikit sinopsis ya. Tambahkan sinopsis. Maksudnya lebih rame lagi ya Pak covernya ya. Bagian ini di bagian sinopsis cerita dan di bagian ini juga dikasih judul Perang at Borneo 1947 gitu ya. Siap, supaya bisa terlihat semuanya. Baik, itu tadi presentasi Project Bus Learning film pendek dengan judul Perang at Borneo 1947. Semoga proyek ini bisa menginspirasi bagi kita semua. Kita akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.